Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara KTI, tempat di mana suara menjadi makna. Tempat di mana obrolan sederhana bisa punya arti yang luar biasa. Nah, oke teman-teman, hari ini di episode kali ini aku akan membahas sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan paling banyak disukai sama orang-orang. Tentu saja, apalagi kalau bukan film. Nah, di episode kali ini aku nggak sendirian, bersama seorang narasumber, seorang Gen Z yang penikmat film, pecinta film. Di sini ada Kak Cecil. Halo Kak Cecil, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Ya, walaupun daftar film yang mau ditonton makin hari itu makin panjang dan makin banyak ya. Ada tipe orang yang cuma bilang satu film, tapi berakhir jadi maraton sampai subuh ya. Nah, itu dia. Kadang dari satu film tuh bisa membuka pintu film lainnya, makanya sampai maraton. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih Kak. Menurut Kakak, film itu apa sih? Kalau menurut aku, film itu bukan cuma hanya sekedar hiburan atau yang hanya sekedar untuk ditonton, tapi itu tuh bisa menjadi media kita untuk menyampaikan cerita dan pesan. Bukan cuma sekedar tontonan gitu ya Kak. Iya, karena bisa untuk mengekspresikan ide kita dan untuk mengkritik, tapi bukan kritik sosial ya. Berarti film tuh bisa jadi cerminan kehidupan juga ya Kak ya. Iya, betul. Selanjutnya kalau dari jenisnya Kakak lebih suka film yang genre apa? Kalau aku sih cukup fleksibel ya, bisa drama, bisa romance, atau yang lainnya sih. Jadi lengkap ya, Iya. dari nangis, dari nangis melihat drama-drama kehidupan sosial kita, kemudian sampai butterfly berbunga-bunga dengan film-film romance. Benar. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih sama kakak, ada nggak sih dari sekian banyak film yang udah kakak tonton nih, apa sih film favorit bagi kakak? Kalau aku sih sebenarnya banyak ya kalau film favorit. Cuman ada salah satu rekomendasi dari aku film yang sepertinya harus untuk ditonton para Gen Z itu adalah Imperfect. Apa tuh kak? Karena dari film itu kita bisa mengambil banyak makna juga sih. Berarti dari film itu punya pengaruh ke kehidupan kita nggak kak? Kakak? Dari Imperfect sendiri maknanya apa gitu? Terus pengaruhnya apa di kehidupan kita sehari-hari? Jujur kalau aku pribadi sih sangat berpengaruh ya, karena dari film itu kita bisa mengambil makna bahwa kita jangan terlalu insecure sama diri kita sendiri, karena iya, kita benar. punya porsi cantik untuk diri kita masing-masing. Dengar itu para ladies. Iya, betul. Kemudian tips nonton film biar kita tuh bisa menangkap makna yang ada di film itu gitu secara sesama, biar enggak cuma sekedar selintas nonton abis itu udah selesai. Gimana tuh kak tipsnya biar kita bisa mengambil maknanya? Kalau aku tuh pertama biasanya kita pahamin dulu dari judulnya, terus filmnya, terus kita fokusin ke filmnya biar kita tuh bisa dapetin makna dari film itu. Kalau misalkan nanti kita udah fokus nontonnya, pasti kita bakal nemu kok jalan alur ceritanya itu kayak gimana. Ya apalagi nonton sambil main HP itu Iya, nol ya betul. kan? Itu nggak akan pernah masuk ke otak kita karena fokus kita terpecah ya jadinya. Pakai lengkap ya, nonton plus mikir Iya, gimana betul. refleksi kehidupan kita sehari-hari. Iya. Biar nggak cuma lewat doang Iya, filmnya. biar kita bisa mengambil makna dari film itu. Nah, oke Kak, boleh kasih kata-kata buat teman-teman di rumah, buat penikmat film juga yang ada di rumah saat ini yang sedang menonton. Yang sedang menonton itu pahami makna filmnya supaya kita bisa merefleksikannya ke dalam kehidupan, tapi ambil sisi positifnya ya, jangan ambil sisi negatifnya, karena berbagai macam film dan genre itu ada sisi positif dan negatifnya. Jadi bagi kita penikmat film, pencinta film, yang suka nonton film apapun itu genrenya, ambillah sisi positifnya, jangan ambil sisi negatifnya. Iya, benar. Itulah Kak Viewers, obrolan kita pada hari ini yang membahas film. Dari semula hanya menonton untuk sekedar hiburan, tapi coba melihat tontonan itu sebagai pelajaran dan ambil makna untuk kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Terima kasih Kak Cecil atas waktunya pada hari Iya, ini. terima kasih juga, seru banget bisa diundang dan diajak ngobrol-ngobrol di sini. Ya, semoga next kita bisa berbincang-bincang lagi. Iya, bersama harus sih. topik yang Berbeda. tahu.
Nah, itu dia KPUR selesai sudah episode kita pada hari ini. Jangan lupa pantengin terus podcast Suara KPI, dari suara menjadi makna. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan selamat menikmati film-film favorit kalian. Dadah!